إني صدوق مصلح متردم صم معاداتي وسلمي أسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi untuk kita semuanya. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang untuk rekan-rekan. Ini kebanyakan dari Purwokerto, Pak ya? Yang ini Purwokerto, 7 orang Purwokerto. Waduh, jauh ya, Masya Allah. Baik, saya diminta untuk menyampaikan perkenalan tentang Ahmadiyah. Dalam kesempatan ini saya ingin mencoba menyampaikan 11 fakta tentang Ahmadiyah. Jadi sebelum saya jelaskan, ini ada satu foto ya, ada sebuah gambar. Ini adalah Khalifah Ahmadiyah yang kelima, namanya adalah Hazrat Mirza Masroor Ahmad. Ya. Beliau ini sedang menyampaikan satu ceramah ya, di Parlemen Eropa. Ya. Beliau menyampaikan tentang pesan perdamaian karena mengingat eskalasi politik secara internasional yang begitu kuat di Eropa sendiri dan di beberapa negara sekitarnya, maka beliau diminta untuk menyampaikan pandangan beliau tentang perdamaian, tentang kasih sayang, dan tentunya hal ini menjadi satu hal yang sangat menarik karena seorang pemimpin Muslim diminta secara langsung untuk menyampaikan perspektif Islam. Padahal kita ketahui bahwa di beberapa negara-negara tertentu, baik di Eropa, di Amerika, Islamofobia begitu kuat. Oleh karena itu memang ini menjadi sebuah kesempatan yang luar biasa bahwa Jamaat Ahmadiyah mendapatkan kesempatan mewakili agama Islam, menyampaikan pesan-pesan damai, pesan-pesan Islam kepada masyarakat, khususnya kepada para politikus di Parlemen Eropa. Jadi memang ini satu hal yang sangat menarik dan bisa dikatakan sebagai sebuah langkah terobosan bahwa Islam rupanya tidak menakutkan, rupanya Islam tidak mengkhawatirkan, tetapi Islam justru menjadi sarana perdamaian bagi siapapun. Karena makna dari Islam sendiri kan damai artinya. Bagaimana kita menjadi damai dengan diri sendiri dan damai juga untuk orang lain. Baik, mengapa saya sampaikan fakta Ahmadiyah? Karena yang banyak beredar di masyarakat itu justru bukan fakta. Yang banyak beredar informasi tentang Ahmadiyah justru adalah hal-hal yang berbau non-fakta. Bahkan, mohon maaf saya katakan, menjurus kepada fitnah. Nanti kita akan bahas. Pertanyaan pertama, mengapa Ahmadiyah bukan Muhammadiyah? Ya. Ini yang selalu dipertanyakan di banyak tempat, bahwa tuh lihat katanya Ahmadiyah berarti ini pengikut Mirza Ghulam Ahmad. Dampaknya nanti apa? Bahwa ini tidak mengimani kepada Nabi Muhammad orang Ahmadiyah. Makanya menggunakan nama Ahmadiyah. Nah, disinilah ingin saya jelaskan bahwa sebetulnya nama Ahmadiyah ini justru diambil dari kata Ahmad. Kata Ahmad ini adalah nama sifat dari yang mulia Rasulullah SAW. Kalau nama jenisnya, nama pribadi beliau adalah Muhammad. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadisnya bahwa namaku Muhammad. Tetapi namaku yang lain dalam makna sifat adalah Ahmad, adalah Mahmud, dan lain-lain. Ahmad adalah nama sifat Rasulullah SAW yang menyampaikan dari sisi keindahannya, dari sisi kelemah lembutannya. Kalau nama Muhammad itu adalah sisi kejalalannya, kegagahan Nabi Muhammad, kehebatan Nabi Muhammad. Adapun Ahmad adalah nama Nabi Muhammad SAW dari sudut kelemah lembutannya, ya, cinta kasihnya, damainya, santunnya. Nah, dari nama inilah sebetulnya nama Ahmad, nama Nabi Muhammad SAW dalam sifat Ahmad inilah yang kemudian dikembangkan oleh Jamaat Ahmadiyah.
Jadi nama Ahmadiyah justru tertuju kepada nama Nabi Muhammad SAW sendiri dalam makna sifat. Dan inilah yang kemudian oleh Ahmadiyah dikembang luaskan. Bagaimana berdakwah dengan santun, bagaimana berdakwah dengan damai, bagaimana dengan lemah lembut disampaikannya, dan menghindarkan segala macam corak kekerasan. Jadi kalau dikatakan bahwa Ahmadiyah tertuju kepada Mirza Ghulam Ahmad, itu hal yang keliru. Ahmadiyah adalah nama sifat dari Ahmad, berasal dari kata Ahmad, yang merupakan nama sifat Nabi Muhammad SAW yang penuh dengan perdamaian, cinta, kasih, dan kelemah lembutan. Semangat inilah yang dikembangkan oleh kami para pengikut Jamaah Ahmadiyah. Bagaimana mengagungkan nama Nabi Muhammad SAW dalam perspektif yang santun, yang lembut. Oke, saya mungkin cepat saja, nanti mungkin mudah-mudahan dalam tanya jawab kita bisa eksplor bersama. Nah, ini fakta yang kedua. Syahadat ini kan memang menjadi sebuah pondasi dasar, karena ini sebuah persaksian di hadapan Tuhan pula, tentang bagaimana pilihan kita memilih siapa Tuhan kita, dan siapa junjungan kita, siapa Nabi kita. Banyak fakta yang kemudian dirubah menjadi non-fakta, bahkan menjadi fitnah, bahwa Ahmadiyah syahadatnya berbeda. Bahwa Ahmadiyah memiliki syahadat sendiri, tidak sama dengan kaum muslimin lainnya. Saya ingin memperlihatkan sebuah video tentang bagaimana sih syahadatnya orang Ahmadiyah. Sebentar kan sudah saksikan. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu Allah ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah sebuah prosesi baiat internasional. Ya, prosesi bagaimana banyak orang-orang masuk Ahmadiyah, masuk Islam sebetulnya, melalui Ahmadiyah dan menyampaikan syahadat sebagai sebuah persaksiannya. Tadi kita dengar syahadatnya ditujukan persaksiannya kepada siapa Tuhannya? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa nabinya? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa syahadatnya orang Ahmadiyah berbeda, kawan-kawan, rekan-rekan bisa langsung melihatnya tadi, bisa langsung mendengarnya tadi. Bahkan lebih dari itu, bahwa fakta ini sebetulnya sudah menjadi pondasi dasar keimanan orang Ahmadiyah. Jadi kalau dikatakan berbeda, punya syahadat sendiri, itu adalah hal yang salah dan keliru. Baik, kita kembali ke dalam fakta lainnya. Nah, banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan beberapa kalangan terkait persamaan dan perbedaan Ahmadiyah dengan jamaah lain. Ini merupakan hal yang sangat natural, sangat alami. Kita ingin mengetahui apa persamaannya dan perbedaannya. Tentu bicara masalah persamaan dan perbedaan itu sangat lumrah, sangat natural. Bahkan misalnya Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah, persamaan dan perbedaannya tetap ada. Ya. Nah, bagaimana dengan Ahmadiyah? Nah, Ahmadiyah dengan kaum muslimin lainnya, persamaannya jauh lebih banyak. Di sini hanya saya tulis hanya 11. Ya. Padahal jauh lebih banyak daripada ini. Apa saja? Secara umum adalah rukun iman dan rukun Islamnya sama. Ya, jadi kalau ditanya misalnya Pak Denny sebagai ketua Ahmadiyah di Bandung Tengah ini, rukun imannya apa saja? Pasti akan sama. Ya, tidak akan ada berbeda. Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabullah, kepada Nabi Allah, kepada qadar dan hari kiamat. Kalau ditanya juga kepada Kang Fajar, MC kita ini, tentang rukun Islamnya, bagaimana syahadatnya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasa dan lain-lain, pasti akan sama, tidak ada perbedaan terkait masalah yang pondasi ini. Oleh karena itu,
dari persamaan ini sebetulnya kita diikat dengan satu ukhuwah Islamiyah sebetulnya. Ya, fondasi keislaman yang sama dan menjadikan kita saudara, tidak menjadi justru kita menjadi musuh dan lain-lain. Jadi saya mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak pembimbing kita ini ya, yang sudah tadi katanya siap menjadi jembatan yang dijalanin ya segala macam. Memang luar biasa Pak, karena memang kadang-kadang di luar sana informasi itu banyak yang keliru dan salah. Orang selalu menyampaikan Ahmadiyah, kalangan tertentu mengatakan, oh ini agama baru, ya, ini bukan Islam dan lain-lain. Nah, pada kesempatan ini kami mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan yang hak, yang benar gitu ya, bahwa persamaannya betul-betul sama dalam ikatan Islamnya, rukun iman dan rukun Islam, syahadat, sholat dan lain-lain. Nah, terkait perbedaan, ini ada 3 hal secara garis besarnya. Yang pertama, Ahmadiyah kami sudah meyakini bahwa Dajjal, sosok Dajjal yang mengerikan, yang menakutkan itu sudah ada. Kebanyakan umat Islam, kaum muslimin, saudara kaum muslimin yang lain, menganggap Dajjal belum ada. Perbedaan perspektif inilah yang kemudian membedakan antara Ahmadiyah dengan yang lain. Bagi kami, bahwa Dajjal yang dimaksud dalam hadis Rasulullah SAW bahwa matanya pecak sebelah kanan ya. Kemudian di sininya tertulis kafaro, badannya tinggi besar, kalau melangkah begitu jauh. Kami memaknainya dalam makna kiasan. Hal ini tertuju kepada suatu suku bangsa, pada bangsa yang telah hilang mata rohaninya karena dia buta sebelah. Kemudian dia kafir, mengingkari Tuhan. Kemudian dia menguasai berbagai macam sudut teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga begitu cepat daya jangkaunya dan daya penguasaannya, dan sekarang menguasai dunia. Bagi kami itulah Dajjal. Ya. Sedangkan sosok yang letterlek seperti tadi raksasa tinggi besar, kami tidak dalam makna seperti itu yang kami pahami tentang Dajjal. Ya, kalau misalnya kaum muslimin yang lain tetap berpandangan seperti itu, tidak masalah, silakan. Bagi kami, pemahaman yang tadi yang kami pahami, dan dengan memaknai bahwa sosok Dajjal sudah ada, membangun awareness kami, membangun keinsyapan kami dan kesadaran kami tentang langkah apa yang harus kami lakukan menghadapi Dajjal dan fitnahnya yang begitu kuat. Yang kedua, dikarenakan dalam perspektif kami Dajjal sudah ada, maka Nabi Isa dan Imam Mahdi sudah datang. Karena tujuan datangnya Nabi Isa adalah membunuh Dajjal. Tetapi bukan membunuh dengan kekerasan, bukan membunuh dengan membunuh jiwa, membunuh nafasnya, tidak. Tetapi membunuh pola pikirnya, membunuh pola hidupnya yang kotor, membunuh kebencian yang disebarluaskan dengan cinta kasih, dan inilah yang dilakukan oleh Ahmadiyah. Dan yang ketiga, dalam Ahmadiyah meyakini bahwa khilafah ala minhajin nubuwah sudah berdiri. Yang mulia Rasulullah SAW menjanjikan bahwa nanti setelah beliau ini akan tegak khilafah. Ya. Nah, umat Islam sedang mengupayakan tegaknya khilafah. Namun sayangnya hingga hari ini belum tegak. Nah, Ahmadiyah berhasil menegakkan khilafah. Namun dalam konteks yang berbeda. Kalau kaum muslimin yang lain menganggap khilafah ini sebagai gerakan politik, kalau di Ahmadiyah bahwa menegakkan khilafah sebagai gerakan rohani. Jadi khilafah Ahmadiyah nanti rekan-rekan bisa lihat di belakang sana, ada sebuah gambar dari pemimpin Ahmadiyah yang pertama, Mirza Ghulam Ahmad, dilanjutkan oleh sistem kepemimpinan khilafah Ahmadiyah. Berbasis rohani, tidak politik. Tidak bertujuan untuk mendirikan negara, tidak bertujuan untuk mengambil kekuasaan, tidak bertujuan untuk mengumpulkan power tertentu, tidak. Ya, betul-betul untuk bagaimana menciptakan manusia dekat dengan Allah, mencintai sesama, menjadi hamba-hamba yang soleh. Jadi kalau ditanya apa persamaan dan perbedaannya, secara garis besar ini, ya. Jadi persamaan dan perbedaannya bisa kita lihat dalam hal apa? Hal ini harapan saya bahwa menimbulkan sebuah pemahaman bahwa kita adalah saudara, kita bukan musuh, apalagi kita harus bertengkar dan lain-lain. Itu suatu hal yang
Menurut saya dengan visi misinya Kang Huda ya bertolak belakang lah ya untuk bagaimana menciptakan perdamaian. Baik, kita lanjutkan. Fakta yang keempat, ya, Ahmadiyah adalah organisasi global internasional. Jadi memang ini suatu hal yang sangat unik, yang sangat menarik, bahwa Ahmadiyah awalnya merupakan satu titik saja di Kadian, India, satu tempat yang sangat jauh, gitu ya, sangat jauh terpencil. Pada tahun 1889 mulai kemudian berdiri hingga hari ini sudah berada di 220 lebih negara, ya, termasuk di Indonesia ini. Ya, selain di Bandung, di Purwokerto juga ada itu sebetulnya Ahmadiyah ya. Bahkan di berbagai kota, kampung, di berbagai wilayah pun ada. Nah, jadi jaringan Ahmadiyah ini memang jaringan internasional. Hampir di berbagai negara Ahmadiyah sudah berdiri kantor misinya. Baik itu misalnya di Asia Tenggara, misalnya seperti di Kamboja, ya, di Vietnam, kemudian di Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Bahkan di Eropa, ya, di Amerika, dan di beberapa negara-negara besar, Ahmadiyah pun tersebar. Oleh karena itu, jaringan Ahmadiyah menjadi sebuah jaringan harapan bagi kebangkitan Islam di akhir zaman ini karena bersifat internasional dan di bawah satu kepemimpinan. Tadi yang saya jelaskan di awal, melalui Khalifah Ahmadiyah. Jadi bagaimana sebuah sistem, sebuah pola, sebuah pesan bisa tersebar dengan begitu sistematis, dan tentunya hal ini untuk kepentingan dakwah Islam. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini sebuah gambaran untuk rekan-rekan sekalian bagaimana posisi Ahmadiyah di dunia internasional yang semakin hari terus berkembang. Kurang lebih setiap tahunnya newcomersnya sekitar 500.000 orang, Pak Huda. Tapi itu secara internasional. Ya. Dan konsentrasi banyak yang masuk Ahmadiyah itu di Afrika. Ya, di Afrika. Nanti kita akan jelaskan. Jadi kita lanjutkan. Fakta yang kelima, bahwa misi Ahmadiyah adalah love for all, hatred for none. Cinta untuk semua, tiada kebencian bagi siapapun. Ini kita melihat ada satu foto Khalifah Ahmadiyah diundang ke UNESCO. Beliau mendapatkan undangan khusus untuk menyampaikan tentang kerja program Love for All, Hatred for None beliau di berbagai belahan dunia. Baik terkait tentang bagaimana mengangkat nilai-nilai pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Bagaimana menciptakan sebuah budaya baru di Afrika. Kebetulan beliau ini dulunya berkhidmat di Ghana, di Afrika itu kurang lebih 10 tahunan lah. Beliau bagaimana mengembangkan awalnya dari pendidikan sebagai tenaga pengajar awalnya, lalu beliau kemudian meningkatkan dari sisi pertanian. Bagaimana menciptakan, karena kan di Afrika itu begitu susah ya untuk mendapatkan bahan makanan gandum. Ya. Nah, bagaimana beliau mencoba melakukan riset dan akhirnya berhasil memproduksi gandum dalam jumlah yang sangat besar. Makanya beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah Ghana. Inilah salah satu poin juga beliau sebagai tokoh yang terhormat diundang ke UNESCO untuk menyampaikan tentang kerja-kerja perdamaian dari sisi kemanusiaan, dari sisi pendidikan, pertanian, dan lain-lain untuk masyarakat. Jadi, love for all, hatred for none yang kami maknai di sini adalah bagaimana tanpa sekat, tanpa batas, kita mencintai sesama sesuai dengan pesan dari Islam itu sendiri sebetulnya dalam kerja nyata, tidak dalam kerja teori belaka. Ini menjadi satu tantangan besar karena ini sebuah program yang dilakukan secara internasional. Jadi insya Allah misi Ahmadiyah tidak ada kekerasan, misi Ahmadiyah sangat damai, misi Ahmadiyah mengedepankan kasih sayang. Jadi insya Allah tidak akan ada bibit-bibit permusuhan di dalamnya. Yang keenam, fakta Ahmadiyah adalah mengedepankan dialog antar agama. Ini adalah satu tantangan terbesar saat ini, bagaimana
antar agama memiliki satu ikatan hubungan yang kuat melalui ruang-ruang dialog, ruang-ruang pertemuan, perjumpaan, dan percakapan. Oke, tadi saya mengucapkan banyak terima kasih pada Mas Huda karena memang semangatnya hampir sama. Bahkan sangat sama lah, bukan hampir lagi ya. Mengedepankan perjumpaan, pertemuan, perdamaian. Karena ini adalah bibit yang di dalam Ahmadiyah yang sedari pendiri Ahmadiyah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau di masa awal itu utamakan dialog antar agama, yang mana saat itu tidak ada dialog antar agama itu. Makanya memang beliau menjadi pionir saat itu di India, mengedepankan dialog antar agama. Dan ini kita bisa lihat bagaimana Khalifah Ahmadiyah, ada fotonya ini di London ya, pertemuan dengan kurang lebih ada 7 tokoh agama dunia dari berbagai agama ya hadir, dan ini menjadi sebuah pesan yang sangat mencerahkan dan mendamaikan bagi banyak kalangan bahwa rupanya Islam menjadi mercusuar perdamaian. Betul-betul menghilangkan Islamofobia dengan ini. Betul-betul menjadi sahabat, menjadi teman, dan menjadi satu harapan seperti yang tadi saya sampaikan. Oke ya. Nah, di Bandung sendiri kami di sini ya juga tidak luput dari gerakan-gerakan tentang dialog antar agama, komunikasi antar agama. Contohnya di dalam foto ini kita kedatangan para para suster ya. Ini sedang bulan puasa, Mas sudah datang ke sini, kita buka puasa bersama, kita bicara tentang kasih sayang, perdamaian. Ya, kita juga masing-masing menyampaikan keyakinan kita masing-masing ya, tapi kita penuh dengan sukacita. Ada hal yang menarik, ini susternya ini tuh, dia baru pertama kalinya datang ke masjid. Kata beliau, saya takut katanya. Ketika diajak oleh pembimbing beliau itu sebelah situ untuk datang ke masjid katanya. Iya. Wah, takut katanya. Semalaman sampai kepikiran ini, aduh nanti gimana di masjid, Islam kan keras, kasar gini. Sampai akhirnya karena banyakan itu datang, penuh juga di sini ya, hanya datang. Pas sampai ke masjid disambut dengan senyuman, apalagi disambut dengan snack juga, makanan gitu ya. Karena kita sedang bulan puasa, buka puasa, kolak banyak, kan makanan banyak gitu ya. Oh begini ya masjid dia katanya. Begitu ramah, begitu mengasyikkan. Sampai ketika diwawancara, katanya ini merupakan pengalaman pertama saya ke masjid, dan waktu itu ke Masjid Ahmadiyah, dan menghancurkan segala macam perspektif yang buruk tentang Islam. Jadi memang betapa ya dialog antar agama itu sangat penting untuk kita kembangkan, untuk menghilangkan segala macam kebuntuan komunikasi seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Fakta yang ketujuh, jihad menurut Ahmadiyah bahwa jihad dengan pedang sudah tidak berlaku lagi. Ahmadiyah mengembangkan saat ini jihad intelektual, ya, kemudian menghilangkan kemiskinan dan kebodohan. Ini yang menjadi kunci mengapa Ahmadiyah anti kekerasan. Karena sudah sejak awal dari pendiri Ahmadiyah, beliau menyampaikan bahwa jihad dengan pedang tidak berlaku lagi. Karena apa? Karena jihad atas nama agama, syarat-syaratnya sudah tidak mencukupi lagi. Sekarang sudah jihad berbasis politik, kepentingan politik. Oleh karena itu, jihad atas nama agama betul-betul di masa Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW diperangi? Karena menyembah Allah. Ya, kalau sekarang kan sudah berbasis kepentingan politik. Makanya beliau katakan sudah tidak ada tempatnya lagi saat ini jihad dengan pedang, dengan kekerasan. Yang ada adalah bagaimana dengan ilmu, dengan Al-Quran, dengan gerakan-gerakan pengentasan kemiskinan, gerakan-gerakan pengentasan kebodohan, dan lain-lain. Nanti akan saya jelaskan tentang apa saja yang dilakukan Ahmadiyah. Fakta yang ke-8, bahwa Ahmadiyah memiliki satu misi mengedepankan atau mengutamakan kemanusiaan, atau kami bahasakan dengan istilah humanity first. Jadi ini adalah satu sisi Ahmadiyah yang menjadi fakta yang banyak belum beberapa kalangan ketahui,
bahwa ada gerakan-gerakan yang humanis, gerakan-gerakan yang mengedepankan kemanusiaan yang sampai hari ini dirasakan manfaatnya. Ini ada beberapa foto-foto tentang bagaimana Ahmadiyah membangun sekolah di Afrika, ya, membangun rumah sakit, klinik, ya. Kemudian ada Hospital Nasir di Guatemala. Kemudian juga kemarin di Palestina, ya, di Gaza kita membuat tentang pengadaan air karena sangat sulit, ya, ketika dalam kondisi perang seperti ini. Kita pun mengadakan fundraising, ya, bagaimana pengumpulan dana untuk keperluan saudara-saudara kaum muslimin di Palestina. Dan ini menjadi sebuah program yang sustain, yang berkesinambungan dan berkelanjutan. Ya, ini dimulai dari zaman Khalifah kami yang keempat, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, rahmatullah alaih, dan diteruskan hingga hari ini dan lebih lebih luas, ya, lebih mencakup berbagai macam program. Kalau dulu lebih kepada bagaimana pengendalian terhadap kasus-kasus misalnya bencana-bencana gitu, ya, bencana-bencana tsunami besar. Kalau sekarang sudah masuk ke dalam program-program yang keseharian dibutuhkan oleh manusia, baik itu mata, baik itu tentang kesehatan dan lain-lain. Ini juga ada foto-fotonya. Nah, ini ada beberapa program di sini tentang water life, ya, ada disaster relief, gift site untuk mata dan lain-lain. Orphan. Jadi betul-betul pengembangan dari program mengutamakan kemanusiaannya terus dikembangkan. Dan kita pun di Bandung, nah ini dalam perspektif Bandung, semangat yang sama kita kembangkan di masjid ini terutama. Kita mengadakan misalnya gerakan-gerakan sosial, baik itu pemeriksaan mata gratis, pemberian kacamata, ya, donor darah, kemudian ya betul. Kemudian juga untuk ya kita memberi adalah bagian dari kepedulian lah. Itu yang kita semangatnya terus kita turunkan dalam program-program yang bahkan yang sampai yang terkecil. Dan itu terus dikembangkan di Bandung ini. Fakta yang ke-9, bahwa Ahmadiyah memiliki sebuah semboyan hidup, cinta negara adalah bagian dari keimanan. Ini bisa dilihat, ini adalah salah satu foto, memang foto jadul, ya, foto lama, tetapi ini akan menyampaikan sebuah pesan bagaimana bahwa ini adalah boleh dibilang sebagai sesepuh Ahmadiyah di Indonesia lah. Kebetulan Bapak Said Sang Muhammad, ini ada Pak Amirda di sini, beliau masih keluarga dari Pak Said Sang Muhammad. Bagaimana dalam Ahmadiyah sedari awal dulu, jadi zaman Bung Karno, Pak, memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara dan membuktikannya dalam perjuangan, tidak main-main. Beliau menjadi salah satu, Bapak Said Sang Muhammad ini, kepercayaannya Bung Karno untuk memegang kas keuangan bangsa Indonesia, Bung Karno pada waktu itu ketika agresi militer Belanda, melawan Belanda. Jadi memang sedari awal para founding father di Ahmadiyah dengan NU, dengan yang lainnya betul-betul berjuang untuk negara. Jadi bagi Ahmadiyah, cinta pada negara adalah menjadi sebuah bagian keimanan. Itu tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau ditanya apakah Ahmadiyah hormat bendera? Pasti. Apakah Ahmadiyah cinta negara? Pasti. Karena ada beberapa kasus, beberapa kalangan tidak mau upacara, tidak mau hormat bendera, tidak mau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nanti boleh dites lah Kang Fajar nih MC kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Wah, paling jago beliau, ya. Jadi Indonesia untuk Ahmadiyah sangat-sangat cinta negaranya sangat bisa dibuktikan. Nah, salah satu contohnya seperti kita di Bandung misalnya. Kita tetap menjaga, mempertahankan tradisi kita untuk upacara bendera misalnya, ya. Dan ini adalah yang terakhir. Belum ya, 10 ya. Tentang fakta dalam Ahmadiyah adalah kesinambungan sistem kepemimpinan dalam Islam. Ketika umat Islam berdasarkan rangkaian sejarah sistem kepemimpinannya telah runtuh dan terakhir bagaimana kita lihat baik Khilafatul Rasyidah, ya, kemudian
khilafah-khilafah lainnya telah runtuh, maka di dalam Ahmadiyah sistem kepemimpinan itu terus dijaga dan dipelihara. Jadi sejak pendiri Ahmadiyah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam dilanjutkan oleh khalifah-khalifahnya, dan sekarang khalifah yang kelima. Jadi yang sebelah sana, yang 1 sampai ke 4 sudah meninggal, sekarang di masa khalifah yang kelima. Nah, saya ingin menyampaikan fakta terakhir yang ke-11 tentang seperti apa pergerakan dari khilafah Ahmadiyah itu bagi umat Islam dan kemanusiaan. When Umar, the second caliph after the Prophet Muhammad, peace be upon him, visited Jerusalem, he happened to be in the city's largest church when the time for prayer had come. At that moment, the bishop offered him the chance to pray in the church. The Caliph Umar replied, "No, for if I pray in this church today, my followers may annex it after I am gone, and no longer able to protect your rights." When caliphate exists on the precepts of justice, consideration for the rights of others, and an overall deep will for peace, as defined by the Quran and the Prophet himself, then caliphate has the ability to serve as a grand force for good in the world. Well, one of the things I enjoy about coming to the peace symposiums that the Ahmadi community holds is to listen to His Holiness. I always find him inspirational. I think tonight his message was even more important than ever. And I felt the way that he talked about the threat of ISIS in Iraq and Syria, and the way he showed that ISIS has nothing to do with the faith of Islam, I thought was extremely persuasive. His Holiness gave a speech that was incredibly powerful, that set out all of the claims that violent groups like ISIS made and then totally demolished them in terms of what the Quran actually says. I think for a lot of people sat in the room, it helped them really understand what true Islam is actually about and how this message of peace is really at the heart of it. But the Holiness, I just thought, it's incredible, because all the things he was saying were going through my mind, and I could actually relate to nearly everything that he said, which actually I think probably surprised me for some reason. I don't know why. I just found it very, very moving. I'm really pleased I came. I can't say more than that. He is known by world leaders for his humanitarian efforts and his mission for world peace, anchored by his famous slogan of "Love for all, hatred for none." He has traveled extensively to spread the message of peace and to remind everyone to respect the rights of other human beings. During these tours, His Holiness has met world leaders from the Far East to Europe, from North America to Africa, discussing the economic, social, and political problems facing the world today, and how to create peace and justice in the world. He has also met religious and community leaders in order to share common values and core ideals universal to all religions and cultures, with a view to improving the moral state of mankind and creating an atmosphere of love and affection. From young to old, he compassionately listens to the ordinary man, regardless of race, color, or religion. He has personally initiated social projects and schemes to alleviate poverty and human suffering. His concern is not just about the well-being and moral state of the members of the Ahmadiyya community, but of the great human suffering of mankind at large. For His Holiness, the slogan, "Love for all, hatred for none," really comes to life. And I have borne witness to His Holiness waging a jihad of love, opposing the jihad of the sword with the jihad of the pen and of love itself.
And it is an honor to welcome you, Your Holiness. Your leadership has made you a figure of global prominence, and you have become a guide for millions of Muslims worldwide. Your Holiness, it is undoubtedly a reflection of the blessing that you bring to this capital. I want to express gratitude for the privilege of appearing here in front of Your Holiness and this assemblage. We're really honored you're here. I was saying earlier that you brought the House and the Senate together. We should have you here more often, and we're grateful. I would like to pay an additional tribute to the work being done by Ahmadis in raising standards in Africa, and particularly in education. I was reflecting when I had opportunity to learn more, Your Holiness, about your service, particularly about your contribution to the people of Ghana in the late 1970s and early 80s. And it reminded me of something remarkable that happened here in our great state a few years ago in Death Valley. You may even recall this. In the winter of 2004, there were 7 inches of rain that fell on Death Valley. A few months later, the spring of 2005, the entire valley was carpeted with flowers. And it was just a reminder that Death Valley wasn't dead, it was dormant. It was waiting for the seeds of possibility to be sown. And I think about, Your Holiness, the extraordinary work you did in Ghana, particularly your agricultural commitment, bringing wheat to the people of Ghana. It had never been done in the history of that country. You sowed the seeds of possibility, and it's a reminder to all of us as we deal with the issue of ignorance and poverty and disease, as you have committed your life to, that when the right conditions come along, success is irreversible. It's inevitable. Success simply will find its way. For all the events you go to, you will seldom see the golden key presented. Today you will see the golden key presented to you, Your Holiness. I've seen 4 keys to the city given out in my 12 years as a city council member, and this is a very special honor indeed that is reserved for the most special of visitors. This hand shook the hand of His Holiness. I was just thrilled. Today, this man, Mirza Masroor Ahmad, worldwide head of the Ahmadiyya Muslim community, is the Caliph of Islam. His followers number in the tens of millions, spread over 200 countries across the world, making him the leader of the largest single group of Muslims in the world who follow one Imam. The Caliph, who has spoken at Capitol Hill, the British Parliament, the European Parliament, and has held court with dozens of world leaders, is celebrated as a champion of peace by leaders across the world. In this we are allied with His Holiness, a courageous champion of religious freedom and of peace. We especially applaud the Caliphate for denouncing those who pervert faith by claiming it as a justification for violence. However we define God, it is wrong to kill in His name. Today, when we, the Ahmadiyya Muslim Jamaat, raise the slogan of love for all and hatred for none as a means to establish global peace, we do so directly in fulfillment of the teachings of the Holy Quran and the practice of the Holy Prophet, peace and blessing of Allah be upon him. I will, God willing, always continue to carry out my task and my responsibilities of promoting peace, tolerance, justice, and compassion to the corners of the world. I will continue to tell all people
that in order to be relieved of the pain and suffering that we face today, we must adopt true justice and equality. Ya, itu Pak udah ya, dan rekan-rekan semuanya yang dapat saya sampaikan. 11 fakta tentang Ahmadiyah. Sebetulnya masih banyak puluhan fakta yang lain, nanti kita bisa gali melalui tanya jawab. Alhamdulillah hadir juga ini Pak Ketua hadir, kemudian Bapak Amir Daerah ya. Amir Daerah itu artinya pemimpin untuk wilayah. Kalau saya kan tadi dikenalkan oleh Kang Fajar sebagai mubalik daerah, bagian kerohaniannya. Kalau ini adalah Amir Daerah. Jadi beruntung sekali, jadi banyak sekali narasumber di sini ya. Alhamdulillah kita bisa berbagi pengalaman, sharing, pertanyaan dan lain-lain. Jadi terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tadi ditayangkan video mengenai syahadat itu, kan waktu videonya itu ada yang pegang bahu itu. Apa itu termasuk di pembayatannya atau hanya syahadat biasa? Itu kalau kata itu klaim dari founder Ahmadiyah itu dia merupakan seorang masih, dan ternyata tadi saya jelaskan berbeda. Mungkin yang lebih dari itu apakah benar gitu dari Wikipedia itu atau sangat berbeda. Tadi kan saya lihat di video itu kan ada kayak gerakan Ahmadiyah itu buat bangun sekolah, terus bangun kesehatan dan lain-lain. Nah, itu apakah dalam pelaksanaannya itu menggunakan politik sebagai salah satu jihad atau tidak gitu? Karena yang kita lihat kan sekarang politik sangat berpengaruh ya di kehidupan, kayak kita bisa membuat kebijakan terkait nantinya pendidikan, kesehatan itu. Ya, mungkin menjawab pertanyaan yang pertama tadi dari Mbaknya bahwa memang itu adalah prosesi pembeatan. Bagaimana kan dalam Al-Quran dikatakan bahwa yadullah fawqa aydihim, bahwa tangan Allah di atas tangan mereka. Maka memang disimbolkan bagaimana ketika Rasulullah SAW di masa awal ketika memimpin pembeatan ya, beliau menyampaikan syahadat diikuti oleh kaum muslimin dan semua memegang anggota tubuh beliau dari tangan sampai ke belakang agar ikatan rohaninya menjadi satu bagian ya, menjadi mengalir dalam satu kekuatan yang sama. Itu yang kemudian sekarang sunnah itu dihidupkan kembali di dalam Ahmadiyah dalam prosesi baiat. Baiat itu dua makna sebetulnya. Yang pertama adalah penyampaian keimanan dan yang kedua penyampaian ketaatan. Bagi mereka yang belum beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW, maka prosesi baiat adalah prosesi untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Tetapi bagi mereka yang sudah beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya, maka prosesi baiat adalah prosesi ketaatan. Sama halnya misalnya ketika Rasulullah SAW meninggal waktu itu. Kemudian bagaimana kaum muslimin dilanjutkan kepemimpinannya oleh Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Semua berbaiat kepada Hadrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan kembali membaca syahadat. Bukan berarti belum Islam, ya, sudah Islam. Tetapi baiat di situ bukan sebagai bentuk masuk Islam atau mempercayai kepada Allah atau mempercayai kepada Nabi Muhammad, tidak. Tetapi sebagai bentuk ketaatan ya kepada pemimpin yang telah ditunjuk, kepada pemimpin yang baru dan menjadi pemimpin yang bersama. Jadi prosesi tadi pegang tangan memang itu sebuah sunnah dari Rasulullah SAW yang kemudian dihidupkan kembali di dalam Ahmadiyah. Itu yang pertama.
Tadi yang Mas apa? Oh ya, terkait masalah Nabi Isa alaihissalam. Memang di dalam hadis yang mulia Rasulullah SAW menyampaikan bahwa di akhir zaman akan turun Nabi Isa. Itu memang satu pewartaan dari Nabi Muhammad di dalam hadis itu riwayatnya sangat banyak. Mengapa Nabi Isa diriwayatkan akan datang? Karena akan kembali menjadi juru selamat di akhir zaman. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum. Bagaimana sikap kalian jika ibnu Maryam, Isa ibnu Maryam akan turun di antara kamu dan menjadi imam dari minkum, dari kamu. Nah, memang Nabi Isa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai penerus beliau yang akan menjadi imam umat Islam di akhir zaman. Karena kan kita ini hidup memerlukan adanya seorang pemimpin. Dalam kehidupan negara, pemimpin sangat diperlukan. Apalagi kehidupan agama. Menjadi satu hal yang sangat mutlak. Makanya Nabi Muhammad SAW menjanjikan bahwa nanti di akhir zaman Nabi Isa akan datang. Namun memang Nabi Isa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad ini bukan Nabi Isa yang Israeli yang dulu. Bukan Nabi Isa yang untuk orang-orang ya pengikut Masehi lah, Kristen. Karena apa? Karena Nabi Isa yang dulu berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sudah meninggal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh qala ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Dan masih ada 30 tempat dalam Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi Isa sudah meninggal. Itulah mengapa makanya Nabi Isa yang akan datang ini adalah Nabi Isa dalam perspektif membawa sifatnya Nabi Isa yang dulu. Yang penuh dengan cinta, yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan toleransi. Makanya sosok yang akan datang adalah permisalan dari sosok Nabi Isa yang dulu membawa sifat-sifat kenabian seperti itu di antara umat Islam. Nah, dari perjalanan sejarah berdasarkan petunjuk dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam beliau mendakwakan diri sebagai Nabi Isa yang dijanjikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi memang sampai hari ini umat Islam masih menunggu-nunggu ya kedatangan Nabi Isa. Cuman memang secara umum yang ditunggu itu adalah sosok Nabi Isa yang dulu, yang sebagian kaum muslimin menganggap bahwa Nabi Isa naik ke langit, kan seperti itu ya. Nanti di akhir zaman akan turun. Nah, ini salah satu perbedaan juga dalam pemahaman Ahmadiyah. Bahwa di Ahmadiyah memahami bahwa Nabi Isa yang dulu sudah meninggal. Nabi Isa tidak naik ke langit. Tadi Al-Quran sudah menjelaskan, bahkan 30 ayat dalam Al-Quran itu menyampaikan bahwa Nabi Isa alaihissalam meninggal secara wajar layaknya manusia biasa. Nah, dalam perspektif Ahmadiyah, sosok itu sudah datang dalam diri Mirza Ghulam Ahmad. Tentunya kami pun tidak menerima begitu saja. Kami pun menuntut tanda, menuntut bukti. Betul tidak beliau ini Nabi Isa yang dijanjikan? Karena faktanya yang mendakwakan diri menjadi Nabi Isa itu banyak. Yang telah mendakwakan mengaku-ngaku menjadi Imam Mahdi pun banyak. Apalagi beberapa waktu yang lalu tiba-tiba muncul, oh Imam Mahdi di sini, Imam Mahdi di sana gini. Jadi menjadi satu fenomena yang begitu luas. Makanya Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa ada tandanya, ya, ada tanda tentang Imam Mahdi yang benar, Nabi Isa yang benar, yaitu disaksikan oleh peristiwa alam. Akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari. Lam takunu mundu khalqis samawati wal ard. Yang mana tanda ini belum pernah terjadi sejak langit dan bumi diciptakan. Karena apa? Terjadi dalam 1 bulan suci Ramadan. Gerhana bulan dan gerhana matahari. Nah, dulu itu dalam sejarahnya tahun 1894 Mirza Ghulam Ahmad dituntut tanda ini. Karena kan beliau mendakwakan diri sebagai Al-Mahdi, sebagai Nabi Isa. Mana buktinya? Ini ada tanda gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau kamu katanya benar utusan Allah, harus terjadi, menjadi saksi kebenaran. Maka beliau membuat sebuah selebaran dan beliau menyampaikan bahwa di bulan ini, pada tahun itu akan terjadi. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, 2 gerhana
tadi bulan dan matahari terjadi dalam bulan suci Ramadan. Inilah yang kemudian salah satu bukti ya, masih banyak fakta yang lain. Misalnya yang kedua, dalam Al-Quran dikatakan walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin. Katanya kalau engkau berdusta atas nama kami, kata Allah Ta'ala, maka engkau akan aku renggut, ya, aku potong urat nadimu, urat lehermu. Jadi betul-betul seseorang kalau berdusta atas nama Allah Ta'ala sebagai utusannya, maka Allah Ta'ala akan turun tangan, akan menghentikan dengan segala kegagalan dan segala kehinaan bahkan. Tadi kita bisa lihat bagaimana Ahmadiyah hingga hari ini berkembang dan berkembang. Bagi kami pengikut Ahmadiyah adalah sebagai bukti kebenaran. Jadi memang sebuah pendakwaan dari seseorang sebagai utusan dari Allah memang itu menuntut sebuah tanda kebenaran. Kemudian tadi dari gerakan sosial dan politik Indonesia. Oh iya, betul. Makanya kami menggunakan istilah humanity first, not politics first. Karena apa? Bagi Ahmadiyah, gerakan-gerakan politik itu menjadi sesuatu yang kita hindari. Tadi sempat ngobrol dengan Mas Huda tentang politik, dengan Pak Ketua. Wah, ini sangat strategis obrolannya ya, tentang politik saya mendengarkan. Betul-betul di Ahmadiyah murni kemanusiaan. Murni demi mengangkat nilai-nilai kemanusiaan, bagaimana kita mengembalikan lagi lah kehormatan manusia dalam kecerdasan, kepintaran, sehat, dan lain-lain. Tidak ada nuansa politik di balik itu semua. Itulah mengapa program ini diterima di banyak tempat. Karena bersih dari motif politik. Tadi dijelaskan dalam video tadi, betul-betul semua langkah kemanusiaan ini bukan untuk orang Ahmadiyah saja. Dari berbagai macam agama, dari suku latar belakang, dari berbagai macam bahkan keyakinan politik dan lain bebas. Jadi Mas Yusril, insya Allah gerakan kemanusiaan di Ahmadiyah jauh dari nilai politik. Makanya tadi saya di awal sampaikan bahwa bahkan khilafahnya sendiri, yang mana secara umum khilafah itu dalam kaum muslimin adalah gerakan politik yang ujung-ujungnya untuk mengumpulkan ya, kekuasaan dan mengambil kekuasaan. Ahmadiyah sedari awal menghilangkan itu. Khilafah Ahmadiyah adalah kerohanian dan kemanusiaan. Tidak ada cita-cita ingin mendirikan negara tertentu. Tidak ada cita-cita ingin mengganti ideologi. Tidak. Jadi bagaimana cinta pada negara menjadi sebuah bagian dari keimanan sehingga tidak akan menghancurkan sendi-sendi satu kultur dan satu konsensus dari satu bangsa terkait bentuk negara dan ideologi negara. Jadi memang ini salah satu poin dan rahasianya. Jadi saya buka aja rahasianya ya, Kang Yusril, tapi jangan bilang-bilang. Kenapa misi Ahmadiyah, khususnya di bidang kemanusiaan tadi, dan saya jelaskan juga dalam rohaninya, bisa long term ya, dan bisa sustainable, bisa berkesinambungan. Jadi itu rahasianya Mas Yusril ya. Terima kasih. Tadi saya mikir-mikir gitu ya, mungkin kita tuh perlu cari apa yang commonnya gitu ya, apa persamaan-persamaan kita gitu. Dan tadi penjelasannya Maulana udah banyak gitu ya persamaannya ya. Kan selama ini kalau teman-teman muda ini kalau nggak ketemu langsung tuh informasinya dari internet gitu. Apalagi Wikipedia. Tadi kan anak-anak Z generasi Z itu saking sibuknya dengan dunia internet, maka kemudian pertemuan secara sosial tuh sangat minim gitu. Karena itu penting sekali untuk berdiskusi langsung seperti ini gitu, untuk supaya secara kita lihat, kita dengar tuh bisa dipercaya gitu. Kalau di internet kan belum tentu bisa dipercaya gitu ya. Nah terus yang kedua tadi persamaan kita itu apa sih gitu, yang diperjuangkan apa gitu. Jadi tadi saya menemukan beberapa hal yang sama gitu ya, terutama jihad gitu ya. Jihad intelektual, jihad memerangi kebodohan, kemiskinan gitu ya, dan melakukan pelayanan sosial gitu ya kepada masyarakat gitu. Jadi yang muncul di pikiran saya kayaknya kemarin saya juga bilang ke Kang Denny dan ke beberapa yang muda gitu ya, kayaknya
kita perlu bikin apa ya, satu persahabatan yang lebih akrab gitu ya, yang sesama muslim gitu. Misalnya ini anak-anak itu ada juga yang beda-beda nih, ada yang NU, ada Muhammadiyah, ada apa kamu? Al-Jamaah gitu ya, Ahmadiyah gitu. Jadi saya kayaknya mungkin kita bisa menginisiasi pertemuan atau semacam program untuk sesama muslim gitu. Oke, terima kasih. Mangga. Baik. Untuk acara ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.